Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini, 15 Maret 2022. Saudara-saudaraku, kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu besar dapat kita merasakan hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita pada hari ini. Nah saudaraku, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau terus menuntun, memelihara seluruh hidup kami. Bapa yang baik, kalau saat ini kami rindu mendengarkan renungan pada hari ini, Tuhan nyatakan pribadi-Mu lebih lagi, sehingga firman-Mu lah yang mengubah kami, memerdekakan hidup kami, bahkan memberikan kami kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kami hati yang baru, hati yang taat untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang mengajari kami, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, sehingga kami cakap di dalam mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini seruan kami, syukur kami kepada Tuhan, Engkau yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada hari ini adalah penjebak sesama. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 5 ayat 20 sampai 31. Mari saudaraku, kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai penghinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu, mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini?
kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang sudahannya? Amin. Saudaraku, ketika kita masih kecil, kita pernah mendengar peringatan, jangan bermain api. Peringatan diberikan karena dua maksud. Yang pertama, untuk mengingatkan adanya bahaya di sekitar kita. Yang kedua, supaya kita berhati-hati ketika mencoba sesuatu yang belum pernah kita lalui. Umat Allah, yakni Israel dan Yehuda, keduanya bersalah di hadapan Allah. Maka dari itu, Allah memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka sedang mendatangkan malapetaka atas diri mereka sendiri. Baik kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda melihat kemurahan Allah sebagai hal yang layak mereka terima. Itulah sebabnya mereka memandang rendah kasih sayang dan pemeliharaan Allah yang dicurahkannya atas mereka. Sampai-sampai Allah bertanya kepada mereka, "Kamu tidak gemetar terhadap aku?" Kesalahan dan dosa mereka menghalangi dan menghambat hal-hal baik daripada mereka. Keadaan itu diperburuk dengan beberapa orang yang sengaja mempengaruhi banyak orang untuk berpaling dari Allah. Mereka sengaja membuat umat bergantung bukan kepada Allah, tetapi kepada mereka. Mereka bermain-main dengan hukum Allah dengan kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan yang mereka miliki. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah beberapa hal yang mendatangkan murka Allah atas keturunan Yakub. Oleh karena itu, kengerian tidak dapat mereka hindari. Kemahakuasaan Allah menegaskan tentang kuasa Allah atas waktu hidup kita. Tak seorang pun memiliki kuasa untuk menentukan akhir hidup orang lain selain atas perkenanan Allah. Maka dari itu, ketika Allah memperingatkan keturunan Yakub akan waktu kesudahannya, Allah menekankan pada batasan yang mereka miliki dalam hidup. Saudaraku, hukuman Tuhan yang akan menimpa Israel begitu dahsyat dan tidak terelakkan. Allah bukan hanya terluka oleh dosa-dosa penyembahan berhala dan dosa-dosa perorangan. Kasih dan keadilannya juga peka terhadap dosa-dosa Israel yang dilakukan orang besar dan orang kaya terhadap orang kecil dan orang miskin. Allah ingin agar dalam setiap masyarakat terdapat keadilan dan kepedulian. Setiap waktu kehidupan adalah anugerah dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Karena setiap waktu kehidupan akan sampai pada akhirnya. Mari kita renungkan bersama-sama. Sudah waktunya bagi gereja dan orang percaya yang ada di bangsa ini untuk bertobat dari ketidakpedulian dan ketidakmerataan sosial. Kebesaran Allah dinyatakan melalui karya yang diberikan dan kesempatan yang kita miliki dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku, sedikit pun jangan sia-siakan waktu dari Allah kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena setiap kesempatan yang ada di depan kita merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat, untuk kita boleh introspeksi diri. Bahkan kita semakin hari semakin lebih lagi menjadi seperti Yesus. Mari saudaraku, kita renungkan firman Tuhan ini dan kita bersama-sama
memiliki hati yang taat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk terus dapat mengubah hidup kami. Kami berdoa biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami sungguh-sungguh mau ya Tuhan Engkau pakai sebagai alat-Mu, sehingga proses-proses yang kami alami ke depan, masalah, persoalan, bahkan setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi akan membuat kami semakin takut akan Tuhan, semakin kami mendekat kepada Engkau dan tinggal dalam hadirat-Mu. Ini kami ya Bapa, penuhi kami dimanapun saat ini kami berada. Hamba-Mu berdoa buat orang-orang yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berputus asa, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kesabaran, bahkan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah melimpah bagi seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus menyertai kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.